bukan Jongkok lutut jinjit. doang gitu kan. Jadi kita langsung bentar lagi menuju ke match yang kedua. Mobile Legends baby. Mobile Legends, Kompetitif Series season yang ketiga. So, kita bakal melihat debut dari seorang Ken. Apakah mampu bersinar di scene kompetitif? So, this is it. Let's go. Jangan lupa di like, comment, and share untuk sobat Mobile Legends yang terkejar tersolid. Aduh, Ken, sang pemegang 70 juta seorang diri. Ya kan, apakah kira-kira dia akan berhasil di debut pertama kali ini, di mana kita lihat ada trading yang terjadi di arah mid lane. Masih belum ada pergerakan yang cukup agresif dari masing-masing tim, masih aman-aman aja. Untuk melakukan farming di daerahnya masing-masing ya. Sementara itu di area top lane, harus merasakan damage output yang udah cukup perih nampaknya. Dan berhasil dipukul mundur kali ini karena Nathan Haha sudah mulai menonjolkan dirinya. Dan bahkan di sisi seberang sana Jisa ini agak cukup berbeda dengan game sebelumnya. Dia menggunakan satu buah AK ya, yang kita tahu ini adalah hero tank yang bukan tipikal dari seorang Jisa. But it's okay, no problem. Mungkin gameplay yang dibutuhkan untuk bisa menemukan seorang Fanny dari seorang Ken nampaknya. Capek bang, tadi udah pakai assassin mulu gitu kan, tangannya udah mulai agak sedikit pegel gitu. Makanya coba pakai tank yang buat badan-badanin aja terlebih dahulu. Dan ke arah atas ternyata dua player berhasil dipukul mundur oleh teman-teman daripada Rebellion Sinai. Kali ini menjadi space untuk seorang Beatrix yang melakukan farming agar lebih free lagi dan menambah pundi-pundi gold yang akan didapatkannya. Oke, Narasi melakukan clear saja bersama dengan Big Mac yang belum bisa melakukan bermain piano di area bottom lane. Sama-sama dengan punya durability yang kuat, tapi Narasi mungkin akan lebih kuat lagi. Dan bahkan kalau bisa dibilang di mid to the late game, Huhu akan sangat berbahaya. Wah. Satu kali tamparan keras dari Narasi bisa saja menumbangkan dia dengan cukup instan. Waduh, ini udah ada setup 3-man ganking ya di arah bottom lane, tapi nampaknya juga sudah mulai terbaca. Kita lihat dari seorang Lunox-nya sudah mulai bergerak ke arah bawah, coba untuk melakukan backup. Namun di area mid lane kita lihat Groknya juga mulai membantu, dan tackle kali ini sudah coba untuk dieksekusi. Akan terjadi kontes kah? Bakal ada battle of retribution kali ini, namun ternyata udah ada zone yang dilakukan, dan ternyata dari seorang Akaya berhasil men-secure turtle pertama kita kali. Keputusan dari seorang Ken kayaknya lebih memilih untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Kita tahu dia sangat depending sekali dengan purple buff yang dia miliki, dan bahkan para pemain dari tim Viable Sinai. Mereka mendapatkan kesempatan yang cukup mahal dan dimanfaatkan dengan cukup baik. Tapi kalau misalnya dari Ken berhasil mencuri satu buah purple buff juga, ini cukup berbahaya untuk seorang Jisa yang kedepannya untuk beberapa menit, 2 menit ke depan tidak akan menggunakan satu buah purple buff. Tapi lihat retribution kali jangan coba didapat kalau seorang Ken mundur ke belakang, dan Kitty berhasil mendapatkan heavy spin mencoba menyelamatkan dari seorang Ken. Yang mulia Ken, Tuan muda Ken kali ini berhasil diselamatkan oleh seorang Dan Kitty. Waduh, distraksi yang bagus banget ya. Tadi kita lihat Groknya coba untuk rusuh masuk ke area red buff. Ternyata ada Fanny-nya yang lagi coba invasi ke arah purple buff-nya ya. Dan ternyata masih bisa untuk diamankan juga. Gak ada trading kill yang terjadi di sana untuk reset lagi dari masing-masing tim. Dan di arah bottom lane terlihat dari minimap ternyata udah ada 1v1 situation, dan Fanny sudah mulai membayang-bayangi, tapi bakal terjadi ganking juga di area top lane. Gimana dari Saken kayak udah mulai menyadari itu, coba untuk mundur sedikit ke arah turret biar nggak terjadi pick off yang tidak diinginkan ya. Dan yang saya lihat kayaknya kali ini agak cukup baik ketika AudiCS berhasil membuka dan memaksa bahkan Darkening yang dimiliki dari seorang Rainbow ya, dipaksa terhadap seorang ADCS. Yang nampaknya ganking yang dilakukan terhadap Saken ini akan lebih mundur lebih lama lagi, menunggu ultimate terlebih dahulu. Oke, bakal coba memancing keributan. Saken terkena satu buah arena Rapati. Untungnya sekarang masih menit yang menit yang keempat. Dan tidak terlalu sakit damage yang diberikan, tapi problem utamanya adalah Ken mau coba diinvasi ini yang dilakukan oleh Rebellion Sinai. Seperti game sebelumnya yang dilakukan Alter Ego X atas Rebellion Sinai. Pelajaran, improvisasi, dan benar-benar evaluasi yang cukup cepat yang dilakukan oleh tim dari Rebellion Sinai. Ini adalah keputusan yang tepat. Wah. Lihat Ken ke belakang, dan nampaknya agak sedikit berbeda di sini Kak Julia. Kayaknya akan coba adu retribution. Aduh retribution ya. Turtle kali ini sudah hadir kembali, dan apakah akan terjadi kontes yang sama? Kemudian kita lihat kali ini dari Gigaton Beta coba untuk melakukan zoning terhadap Rebellion Sinai di arah depan. Glock yang masih cukup kuat nampaknya untuk menghalangi pergerakan daripada teman-teman Rebellion Sinai. Namun ternyata Turtle berhasil diamankan kali ini oleh seorang Fanny. Ini bakal jadi Turtle satu sama ya gitu ya. Tanpa retribution diamankan, tandanya akan ada invasi jungle lagi yang bisa didapatkan oleh seorang dari Ken.
Dari top lane sana, Bimik bakal coba untuk mengganggu Narashi. Tapi bahkan di sisi sebaliknya, gold lane mereka akan terjadi mirroring. Dark Knight is coming up bersama dengan Heavy Speed, got a power. Dan bahkan Darkening berhasil melakukan counter attack. Down di chest, terkena first blood. Counter yang dilakukan dan bahkan Jisa bakal coba ditumbangin. Solo pick off kah? Antara Akai bersama dengan seorang Fanny masih bisa recall. Yang muda kali ini seorang Super Ken masih bisa recall di sana. Wah, masih bisa recall, tapi kita tadi dari seorang Akai untuk yang memiliki escape skill yang akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya dari solo kill yang hampir saja didapatkan oleh seorang Fanny. Namun di sini kita lihat tadi first blood didapatkan oleh seorang Beatrix ya, dan itu akan menjadi sebuah masalah di mana seorang marksman dikasih makan terus sampai dengan si first blood, nantinya itu akan menjadi insurance net game yang cukup berbahaya. Dan kita lihat bahkan dari seorang one-one-nya dari 9 face ketinggalan dari Matrix, dan ini akan menjadi berat nantinya untuk seorang one-one itu sendiri. Tapi kita lihat juga dari Groknya di sini benar-benar rese banget, dia zoning dengan sangat berani, face check ke sana ke sini, ngebuat musuhnya nggak bisa bergerak dengan leluasa. Namun di arah bottom lane kita lihat ada satu pertengkaran yang terjadi, harus dipukul mundur dari seorang Fanny ke arah belakang, digocek-gocek dulu, masih berhasil selamat nampaknya Bang Uci. Lihat kita para pemain dari tim Bigetron Beta, Super Ken, dia mancing ke arah mundur terlebih dahulu untuk bisa memantapkan diri. Langsung dia mainin 2 kabel untuk pulang. Karena kalau dia tadi langsung memakai 1 kabel aja, itu masih bisa dikejar sama seorang Big Mac. Para pemain dari tim Rebel Sinai, mereka udah harus berhati-hati dengan adanya posisi dari tim Bigetron Beta yang udah standby di arah mid lane, dan bahkan bakal coba fokus menuju ke arah satu buat Turtle. Fokus ke arah top lane, Beatrix sudah harus mundur. Invasi yang coba dilakukan, watch out! Flicker bersama dengan Heavy Speed, kali ini membuat seorang berhasil ditumbangkan. 2 wombo combo combro yang berhasil membuat para pemain dari tim Bigetron Beta berhasil mendapatkan keuntungan cukup mahal. Jisa mengadu retribution dengan Super Ken kali ini. 1 Heavy Speed telah dikeluarkan, terkena berkara Audi Chance. Free hit yang dilakukan, dan ingat Saken belum terbang, dan ini dia terbang dan saat terbatas. Saken featuring Super Ken. Wombo combro yang sangat menyeramkan ya. Tadi advantage yang didapatkan benar-benar banyak banget sama Bigetron Beta. Meskipun mereka kehilangan seorang Groknya, tapi itu hanya romer saja. Dan juga salah satu offlaner mereka. Cuman tadi yang menjadi perhatian gue adalah dari seorang Beatrix itu sendiri. Yang namanya marksman mungkin akan sedikit berbahaya kalau lu bermain terlalu jauh tanpa adanya vision yang jelas. Ataupun adanya romer lu di dekat lu gitu kan. Dan itu menjadi kesalahan yang cukup fatal. Tadi akhirnya terjadi three-man gaking. Dan itu menjadi turtle yang cukup gratis tentunya untuk teman-teman daripada Bigetron Beta ketika di topnya nggak ada siapa-siapa. Namun kita lihat invasi pun terjadi kali ini, dan juga di seorang Jisa Hehe pun harus dikirim pulang saja. Masih ada perlawanan yang cukup alot kali ini daripada Rebellion Sinai, maksud gue maju ke arah depan coba untuk memukul mundur, namun ternyata dari one-one yang masih komit terhadap Rebellion Sinai harus menangis kali ini karena berhasil dipulangkan. Terpick off begitu saja dari seorang Lunox, coba untuk memukul mundur. Tersisa Grok saja seorang diri kali ini yang coba untuk dikejar oleh 2 player. Namun ada satu wave yang masuk ke arah mid lane kali ini, tapi nggak bisa dipaksakan. Nggak boleh terlalu greedy guys. Oh my god, Saken berhasil mendapatkan 1 dengan slogannya santai ada Saken. Kali ini berhasil mendapatkan pick off solo. Namun nampaknya dia tidak bisa selamat dari satu buah defense yang dilakukan oleh tim Rebel Sinai. Berhasil mendapatkan sakit, tapi watch out flicker. Castle berhasil dikeluarkan para pemain dari tim Rebel Sinai, membuat dirinya harus mundur ke arah belakang karena mereka tidak memiliki lagi satu buah Darkening. Nathan mencoba untuk menginvasi, dan bahkan Nathan membuka vision untuk seorang Jisa bisa melakukan sedikit farmingan di arah jungle, tapi ini udah mulai memasuki menit yang ke-8. Mulai memasuki menit-menit krusial untuk seorang Saken bisa bersinar, terbang, tak terbatas. Win minute and beyond. Jangan jadi one-one darat ya. Dan kita lihat kali ini dari segi turretnya juga mereka sama-sama sudah menghilangkan 2 alter turret di arah bottom lane dan juga di top lane ya. Jadi keadaan turretnya seimbang sejauh ini. Namun kita lihat Lord ternyata sudah mulai dicolek-colek oleh seorang Saken. Sementara itu kita lihat dari Valentina coba untuk berjaga melakukan trapping di area base, dan di area depannya ada Grok yang ternyata coba untuk merusuhin red block yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Sudah terlihat jelas pergerakannya, bakal coba untuk disamper gitu aja Lordnya terlihat, tapi Evis Ben kali ini sudah mulai di-copy. Ternyata langsung saja maju, tapi dari seorang harus mundur ke arah belakang, tidak bisa tertawa lagi karena
ia berhasil terpick up begitu saja. Sementara di area kiri ada one on yang cukup rehat, nampaknya berhasil mempick up lagi satu player daripada Rebellion Sinai. Oh lihat, one by one situation dari top lane double kill dapatkan oleh seorang One. Santai ada Saken nampaknya belum bisa dipegang oleh seorang Big Mac yang membuat Big Mac harus mundur ke arah belakang dan Ken akan mengamankan satu buah purple buff terlebih dahulu. Akankah ada Dark Kening? Akankah Big Mac berani untuk mencoba melakukan satu buah invasi dan Big Mac berhasil mendapatkan purple buff-nya. Tidak mau menggunakan retribution, keputusan yang baik dari seorang Super Ken karena ada Sorry dan seorang Saken menuju ke arah satu buah purple world terhormat. Wise decision ya, akhirnya masih cukup aman kali ini, tapi kita lihat ternyata masih mau rusuh ke arah hutan milik Rebellion Sinai. Udah dibaca jelas pergerakannya, bakal di zoning out terlebih dahulu. Rese banget groknya, bener-bener rusuh banget, bikin gak tenang, tapi dari Catwalk yang masih berhasil untuk diamankan dan menggunakan retribution kali ini. Dan sejauh ini coba untuk reset dari masing-masing tim, upaya trapping, pengecekan sudah mulai dilakukan. One, hati-hati, udah mulai terlihat ada orang ternyata di sana. Coba untuk di-clearing aja terlebih dahulu untuk wave-nya dan bakalan untuk mundur karena ada Lord yang hadir kali ini. Push dulu 3 lane biar lebih enak lagi buat nge-push. Nyebelin banget. Nyebelin banget groknya sumpah. Gimana caranya minionnya digerakkan dan digeser menuju ke arah satu buah jungle dengan waktu yang sangat lama. Dan bahkan kalau bisa kita lihat pribadi, kali ini para pemain dari tim Rebellion Sinai mereka udah harus siap-siap menuju ke arah top lane. Impact yang sesungguhnya akan terjadi karena mereka tidak akan bisa melepaskan begitu saja. Jisa terdeteksi, lihat HN Ray udah mulai aktif. Di-recall oleh seorang Super Ken. Apakah Super Ken akan masuk ke arah backline? Masya mencoba melakukan deteksi di arah bottom lane, mencari Big Mac. Where are you Big Mac? Super Ken menjadi pilihan utama. Dan ingat, Big Mac sudah mulai bernyanyi teng 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 tereng teng teng. Tapi nampaknya belum ada satu buah heavy crossbow dan ini keputusan yang tepat yang mungkin jarang digunakan. Ketika ada satu buah weakness point yang terbuka, tapi dia tahu siapa yang akan coba dia paksa. Apakah akan seseorang yang bisa di all in atau tidak, dan keputusan yang baik dimiliki dari seorang Saken untuk melakukan resetisasi terlebih dahulu. Ya, targeting yang baik itu akan membuahkan fight yang berjalan dengan mulus. Tapi kita lihat kali ini winning condition sudah dimiliki dengan cukup besar oleh Bigetron Beta dengan gold difference yang udah terpaut cukup jauh ya, 6.000 gold kali ini dimiliki oleh Bigetron Beta atas total daripada Rebellion Sinai. Dan bahkan kalau dari segi itemnya kita bisa melihat di mana Joy itu sendiri udah punya Brute Force, Oracle, Divine Glaive dan juga satu buah Glowing One yang sangat bisa sakit. Pantesan deh tadi kita lihat Super Ken ini agak cukup terkena pressure ya kalau ditempel sama seorang Big Mac. Dan di sisi sebaliknya, aduh, tidak bisa ditahan lagi si damage dari seorang Saken harusnya. Dan dengan item apa yang akan didapatkan sekarang itu Windtalker, itu akan membuat dia bakal bersinar. Sekali terbang ke atas, ini modelan-modelan macam kayak Okage Uhu kalau nggak punya satu Wind of Nature dia bakal kelar. Wah, harus ada di spek item ya tentunya kalau gitu. Dan kita lihat kali ini dari masing-masing tim udah coba setup. Ini bisa gue bilang game kali ini temponya lumayan slow ya. Nggak ada jual beli serangan yang terjadi berturut-turut kayak tadi kita saksikan dari Rebellion Sinai dan juga Alterigo X. Tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah karena dari masing-masing tim juga kan strategi berbeda-beda. Apalagi dari Rebellion Sinai juga kali ini harus coba untuk buying time selama mungkin sampai mereka bisa mengejar ketertinggalan gold yang mereka miliki kali ini. Namun kita lihat ada Dark Kening, ini bahaya banget untuk seorang Saken. Dan ternyata Saken kali ini malah berhasil membalikan keadaan, berhasil mendapatkan satu Jisa. No retribution power, double kill untuk tim Bigetron Beta. 2 hilang, free Lord of course for sure untuk para pemain dari tim Bigetron Beta. Windtalker telah datang mencoba untuk menumbangkan Saken, adalah keputusan yang salah. Santai, ada Saken ternyata berhasil membuat point kill yang mahal. 2 point kill untuk Bigetron Beta. 2 point kill untuk Bigetron Beta, free Lord juga. Terus kali ini mereka udah jalan semua wave-nya di 3 lane yang ada. Ini ngebuat teman-teman daripada Bigetron Beta memiliki waktu yang cukup baik untuk melakukan inisiasi lanjutan terhadap Rebellion Sinai, di mana kita lihat Lordnya udah jalan di area top lane, hutannya udah digundulin, mapping control 100% dari Bigetron Beta sih bisa gue akuin karena mereka tinggal sisa ini bitter turret aja, dan ini akan menjadi cukup berbahaya karena kita lihat juga paling mereka kalau Batisnya udah ngeluarin skillnya ini bakal bisa jadi defense-nya. Tapi ternyata langsung dipaksa langsung gitu saja Lordnya ada di daerah top lane. Hati-hati, bakal langsung hilang. Ternyata berhasil terlihat begitu saja kali ini dari seorang One cukup red, namun sayang sekali Valentino juga harus hilang begitu saja atas peran seorang Lunox yang cukup besar kali ini, tidak mau memaksakan karena sudah kehilangan 2 playernya kali ini. Lord akan coba dihabisi terlebih dahulu, itu udah pada Rebellion. Win of Nature save the day untuk seorang Okage dan bahkan mundur ke arah belakang.
narasi darahnya masih terlalu banyak mencoba untuk ditumbangin. Tapi lihat Big Mac harus lebih berhati-hati. Udah mulai di cover, Saken mencoba untuk mengejar Big Mac dan damage terlalu sakit. Big Mac bakal ditumbangin. Wind of Nature tidak ada, sedangkan adanya Winter Truncheon. Jadi bisa dibilang Big Mac tidak bisa menghilangkan semua physical damage. Dia bisa freeze-kan diri dia, tapi dia membuat seorang Saken menunggu di sana. Mungkin kasusnya akan sedikit berbeda kalau dengan ada Wind of Nature. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dia masih bisa ngedes. Tapi nampaknya keputusan yang sulit harus dibuat Big Mac dan akhirnya dia memilih untuk menuju ke arah Winter Truncheon. Oke, Winter Truncheon ya, satu item speed juga terhadap musuhnya. Dan kita lihat kali ini dari seorang Sakennya benar-benar udah gak takut sama sekali untuk jalan kemana-mana sendirian. Karena lu lihat tadi juga dari seorang Groknya, zoningnya udah sejauh itu. Pressure-nya udah keras banget buat Rebellion C9. Membuat Rebellion C9 juga ruang geraknya jadi terbatas banget. Udah gak bisa gerak terlalu jauh sama sekali. Bahkan ultan mereka pun gak bisa. Mereka cuma bisa defend base. Mereka ada satu inhibitor di area bottom lane yang tersisa kali ini. Yang bahkan akan coba di-dive saja oleh teman-teman daripada Bigetron Beta, di mana kita lihat satu upaya defense yang dilakukan ternyata tidak berjalan dengan cukup mulus. Setelah mereka sudah hilang, gundul sudah turret yang dimiliki oleh teman-teman badan Rebellion C9. Desperate saja dan ini akan sedikit sulit untuk melakukan upaya comeback ya, dari gold difference udah jauh. Dengan levelnya udah ketinggalan lumayan juga dan objektifnya udah nggak bisa banget diambil sama sekali. Mereka cuma bisa farming dari wave-wave yang ada aja dan itu sulit banget untuk melakukan comeback. Kecuali dari teman-teman Bigetron Betanya terlalu all in, targetingnya kurang pas dan akhirnya ada satu kesalahan fatal, itu mereka masih bisa one strike terus ya. Kayak yang tadi kejadian di game sebelumnya tuh. Oke, melihat posisi seperti ini dengan kejadian comeback itu sebenarnya juga masih ada possibility untuk tim Rebellion C9. Gimana caranya mereka bisa melakukan all in terhadap seorang Saken? Kasus utamanya adalah Saken, karena Saken ini tidak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Rainbow. Even dia pakai satu buah Athena Shield, itu tidak bakal bisa memberikan dirinya bertahan hidup dari Darkness yang dimiliki dari Rainbow. Dan ketika ada satu buah all in terhadap Saken, asalkan tidak terjadi blunder dengan aja dua terpick off tiga dari Rebellion C9, itu masih bisa ada possibility. Dan Saken kali ini lihat dia fokus mendapatkan satu balon dan dia seperti yang udah aku duga dia akan menggunakan Athena karena satu-satunya orang yang bisa menumbangkan dia adalah seorang Lunox. Gak akan ada lagi yang bisa menumbangi dia secara instan kecuali Lunox. Even though Big Mac itu nggak bisa, nggak akan bisa karena dia adalah satu all in terhadap Audi CS. Apa yang terjadi ini bukan keputusan yang tepat Audi CS karena lihat langsung one shot dibalikan kembali ke arah depan. Oh gitu, kali ini Wind of Nature-nya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Cisa so covering up, fokus ke arah backline dan para pemain dari tim Rebellion C9 ini dia terbang tak terbatas. Duan Pedet and beyond for second, fokus ke arah best objective game and Bigetron Beta take the game. Wow, Bigetron Beta berhasil mengamankan 1 poin pertamanya kali ini.